Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini, izinkan saya menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Yakobus pasal pertama ayat yang ke-26 yang berbunyi demikian. Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu pernah mendengar kalimat yang berkata bahwa lidah lebih tajam daripada pedang? Karena perkataan yang kita ucapkan bisa melukai orang lain, walaupun kadangkala tujuannya tidak demikian. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Karena pada akhirnya apa yang kita ucapkan akan berdampak terhadap hidup kita juga. Contohnya yang paling mudah adalah kebiasaan bergosip. Saudara-saudara terkasih, suatu hari seorang karyawan menceritakan bahwa ada kabar burung tentang pihak manajemen perusahaan yang akan memecat beberapa karyawan untuk melakukan efisiensi. Lalu hal itu menyebar dengan cepat. Tapi dalam beberapa hari kata mungkin tersebut telah menghilang. Dan yang terdengar adalah pihak manajemen akan memecat beberapa karyawan untuk efisiensi. Bahkan ada yang menambahkan suatu dalam kalimat seperti pihak manajemen akan memecat beberapa karyawan dari departemen kita. Akhirnya terjadi kepanikan dan membuat suasana kerja tidak menyenangkan dan produktivitas menjadi menurun. Saudara-saudara terkasih, menjaga perkataan sangatlah penting, sebab perkataan kita bisa membangun, membangkitkan semangat, dan memberkati orang lain. Namun juga bisa membuat orang marah, terluka, sakit hati, bahkan salah informasi. Tuhan Yesus pernah berkata, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Matius 15 ayat 18. Jadi agar apa yang keluar dari mulut kita adalah yang baik, kita harus menjaga kekudusan hati kita. Saudara-saudara terkasih, lewat bagian firman Tuhan pagi hari ini, kita belajar apa yang sebaiknya keluar dari mulut kita. Yaitu yang pertama, ucapkanlah berkat bagi orang lain. Tuhan berkata bahwa Ia akan berkati orang yang mengucapkan berkat. Jadi daripada menggosip, memaki, dan mengutuk, ucapkanlah berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan. 1 Tesalonika 5 ayat 8. Daripada mengeluh dan mengucapkan perkataan yang sia-sia, lebih baik kita mengucap syukur, karena ucapan syukur akan membuka pintu berkat bagi kita. Yang ketiga, puji-pujian kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, memang gak mudah sih untuk memuji Tuhan dalam masa-masa yang sulit atau ketika kita sedang bad mood. Tetapi ketika kita harus memaksakan diri kita untuk melakukannya, karena puji-pujian akan mengundang hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, dan dalam hadirat Tuhan segala yang baik akan terjadi untuk kita. Yang keempat, apa yang harus kita ucapkan? Ucapkankah ucapan positif dan terima kasih kepada orang lain? Saudara-saudara, coba daripada ngebully teman, lebih baik ucapkan kalimat yang membuat teman kita percaya diri. Seperti, wah, kamu hari ini terlihat tampan, cantik, dan penuh semangat. Atau pujian tulus lainnya yang bisa kamu sampaikan untuk memberi semangat. Bahkan sebuah ucapan terima kasih kepada seseorang bisa membuat hari-harinya menjadi lebih baik. Saudara-saudara terkasih, kita harus menyadari bahwa Tuhan memandang penting setiap perkataan kita.
Oleh sebab itu firman-Nya berkata bahwa jika kita tidak mengekang atau mengendalikan lidah kita, maka sia-sia semua ibadah yang kita lakukan. Saudara-saudaraku, hari ini mari kita periksa lagi setiap perkataan yang terucap dari mulut bibir kita. Apakah sudah menjadi berkat atau menjadi batu sandungan bagi orang lain? Oleh sebab itu, hati-hatilah dengan lidahmu. Bapak Ibu Saudara terkasih, biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong kita, memotivasi kita untuk senantiasa berhati-hati menggunakan setiap lidah dan perkataan kita. Karena setiap apa yang kita ucapkan itu berdampak bagi orang lain dan juga berdampak bagi diri kita sendiri. Oleh sebab itu, taburkan kebaikan, sebarkan kebajikan, maka engkau akan menuai segala yang baik di dalam hidupmu. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan sukacita di dalam Tuhan. Lakukan segala sesuatu dengan penuh semangat, dengan sepenuh hati, yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, haleluya, amin.